Sudah mulai. Mulai. Ya, Mbak Fitri sing video. Mbak Fitri, jenengan video mau. Oh ya, nanti tak videonya. Belum. Ini satu. Sudah. Ini Satu tak? jenengan weh. Oh, gitu. Ini video. Ini pun iki. Video sudah tak on. Ping 11 tuh. Nah, kalau ini kan masih bisa, ya kan? Gitu. Udah, mau lagi. Ya, Programnya enggak yang buka dulu? dimulai saja. Nanti dulu. Iya. Jadi untuk itu kita mulai proses ekoprint pada kain tenun. Ya. Jadi kain tenun ini katun ya. Nah, benangnya katun. Dan benangnya Jadi katun. proses yang pertama dimulai dari murdanting. Jadi silakan Bu Saleh. Ya. Hari ini kita akan belajar. Biasanya kan bahan ada di kain bahan penisimal ya, dari katun-katun yang seperti itu. Tapi hari ini ada di atas kain tenun. Ini kain tenun ini punya spesifikasi sendiri ya. Jadi dimulai dari benang dulu ya, yang itu agak tebal begitu. Jadi ini harus benar-benar kita kerjakan dengan langkah dan proses yang benar. Langkah pertama, kita rendam dulu ini dengan deterjen ya, dari kita bilas. Kemudian yang kedua baru kita masukkan untuk modeling-nya, yaitu di tawas, dengan tawas. Yang paling baik setelah rendaman dengan tawas, ini kita lakukan yang terbaik itu semalam 24 jam. Tapi kalau kita misalnya buru-buru, bisa dilakukan 1 sampai 2 jam. Ya, jadi itu. Bilas, baru kita tiriskan. Setelah tiris, baru masuk proses pewarnaan, perendaman di warna. Untuk pewarnaan, kali ini nanti kita akan dengan pewarnaan secang ya, supaya ada warna-warna yang agak cerah, karena secang menghasilkan warna lebih ke pink, jadi seperti itu. Nah, ini ada kain tenun yang asli, jadi dari benang asli, belum diwarna ya sama sekali. Tapi kita juga akan coba ada di selendang ini. Selendang ini. Dan nanti tekniknya dengan teknik apa? Kita pakai teknik blanket saja, supaya kalau sendiri-sendiri itu satu-satu. Tapi kalau blanket itu bisa langsung jadi 2. Jadi ini nanti ada 1, 2, dan 3 ya, itu. Kalau 3 berarti kita menghasilkan 6 kain dalam sehari. Setelah pewarnaan, kita tiriskan dalam keadaan lembab sampai 70% lah begitu ya. Itu kita proses untuk penataannya ya. Penataan, jangan lupa bahwa yang pertama kali itu alasnya adalah plastik, kemudian baru kita meletakkan kain ini. Nah, mulailah dengan penataan daun-daun ya. Daun yang kita pergunakan itu bisa bermacam-macam, tetapi yang paling baik adalah yang mengandung kalori lebih tinggi. Jati itu nomor wahid ya. Kita nggak usah mikir apa-apa kalau menempelkan daun jati di atas bahan itu udah pasti jadi ya. Ada daun lanang, daun kalau di sini disebut kates Jepang atau gedi itu. Kemudian oh iya nih ya. Nah ini daun lanang nih
Mas di sini nggak apa-apa tuh. Oh iya. Nih daun lanang ya. Ini bagus banget. Kemudian ada nanti daun mangga, ya itu bisa kita. Nah untuk bunga-bunga itu bunga-bunga bisa kita pakai bunga kertas, kenikir ya. Kenikir itu daunnya juga kita pakai, itu bagus sekali. Ya. Pada saat kita mulai proses untuk penataan daun, ya itu kita pikirkan, kita komposisi bagaimana. Border misalnya itu di pinggir, ya pinggir, begitu baru nanti kita letakkan yang lain ya. Repetitif itu berarti pengulangan. Ini ada kalau bahannya sekian ya, lebarnya 70 cm, kita nanti bisa tidak meletakkan daun lanang ini sepenuhnya, tapi kita ambil, nah satu-satu kita pakai ya, jadi seperti itu. Nah sekarang setelah penataan baru kita berikan kain yang ada di atasnya, karena ini blanket jadi diselimut ada di atasnya gitu. Jangan lupa ya, supaya hasilnya itu baik, awasi dulu baru diponding. Jadi getok pelan-pelan ya. Katanya ini dengan hati. Ini cantik banget ya. Daun yang punya urat daun ini jadi tidak boleh diponding secara kasar, supaya ini nanti nempelnya juga cantik di atas kain. Baru kita tutup lagi dengan plastik. Mulai kita nanti akan gulung ya. Untuk proses kita akan ini bekerja langkah demi langkah, satu-satu dulu. Jadi saya rasa itu dulu ya, baru nanti yang lain prosesnya. Untuk pertama minta tolong nih, kita rendam dalam air deterjen ya. Nanti airnya ditambahin lagi nggak apa-apa, tidak satu-satu, tapi bisa kita lakukan karena ini blanket, jadi dia harus punya pasangan. Ini tadi satu, ini satu ya. Ini juga nggak apa, kayaknya ditambah nggak apa-apa. Iya. Cuman masukin dulu. Airnya cukup. Nanti ditambah nggak apa-apa. Ini yang penting menurunkan kanji pabrikan. Jadi kan mengandung ini supaya bulu-bulunya nanti juga agak berkembang ya, gitu. Kemudian nanti ketika di morgan itu hasilnya akan lebih bagus karena ini sudah tenunnya sudah mulai dibuka. Itu juga kalau sudah masih ada Ada. Ini tambah lagi.
Itu nanti jadi lemes. Iya. Ini loh ya, katanya. Ini kan kaku banget. Ini kan ini. Nah, setelah kita masukkan di deterjen, baru kita nanti memasukkan di tawas. Tawas sebetulnya kalau ini melalui perebusan itu bagus ya. Jadi nanti zat warna itu dari dedaunan itu nempel pada tenunan ini, itu akan lekat dengan baik. Seperti itu. Di dalamnya ini ada warna apa saja? Ini kan baru. Di sini baru itu. Ini kita siapkan yaitu perebusan untuk tawasnya ya. 70 gram tawas bisa 10 liter air ya, boleh ditambahkan lagi juga tidak apa-apa ya. Setelah ini kita bilas baru masuk di tawas. Itu kuat. Semua berat. Satunya lagi aja. Memasukkan ke zat pewarna. Zat pewarna tidak boleh sintetis, semua harus zat pewarna alam. Apa saja yang dipakai, bisa soga, soga jambal, soga tini, soga teger, kemudian ada secang, dedaunan ya. Itu. Nah, ini kita ambil contoh ya. Ini secang. Ini secang yang akan kita pakai nanti ya. Nah, ini kita rebus. Tapi ada secang yang tidak di batangan seperti ini, tapi bekas dari ini serutan ya, itu tidak apa-apa. Dua-duanya boleh dipakai. Jadi itu. Kemudian dedaunan kita bisa pakai, ada tadi daun jati untuk pewarna bisa, kemudian daun mangga ya, dan masih banyak yang lain. Biji-bijian juga kita bisa pakai ya. Itu. Nanti dalam proses itu bagaimana, pastinya kita akan merebus lebih dulu untuk zat pewarna alam ini. Nah, satu hal lagi yang unik dari apa yang kita kerjakan yaitu penambahan ya, baik itu dalam proses moldating maupun fiksasi atau penguncian warna nanti. Dengan apa? Yaitu bones atau abu ya, lebih ke abu tulang sapi. Jadi itu. Dalam hasil laboratorium, abu tulang sapi yang dicampurkan untuk fixator maupun di moldating ini nilainya sangat tinggi, nyaris sempurna. Kalau nilai sempurna itu 5, dalam penelitian itu sudah dilakukan uji lab, itu nilainya 4,7, jadi ini bagus sekali. Yang pertama itu memberikan kelekatan untuk pada saat pewarnaan, bagaimana ya membantu tenunan itu lebih menjadi awet. Jadi seperti itu. Yang lain adalah memberikan kecerahan. Yang kita harus ingat bahwa cerahnya
untuk zat pewarna alam itu sangat berbeda dengan kecerahan zat warna sintetis. Zat warna sintetis itu sudah pasti cerah karena di dalam batik yang bisa kita pakai itu ada beberapa. Naftol ya, terdiri dari 2 komponen yaitu naftol dan garam. Kemudian ada indigosol, ini yang termahal dalam zat pewarna batik. Kemudian kremasol, ini warna yang paling cerah. Jadi harus hati-hati ketika kita ingin kita warna dasarnya pakai kremasol misalnya ya, karena kita ingin cerah, itu nanti tidak bisa lekat karena dedaunan itu bersifat alami, dan inilah nanti ketika kita menyatukan ya untuk ekoprint itu tidak bisa melekat dengan baik. Ya, bisa dibuka sendangnya. Isinya apa saja? Ini Ada tinggal Pak masukin. Mas Fandi. Ini turun katanya. Mas kemarin pakai ukuran berapa? Nanti setelah kita bilas dari rendaman cucian dengan deterjen, kita akan memasukkan ke tawas ya. Tawas kita buat satu, kalau ini agak banyak, dan nanti tawas ini jangan langsung kita buang setelah dipakai, masih bisa dipakai. Ukurannya 1 kilogram tawas dengan 20 liter air. Kita didihkan, kemudian kain nanti yang sudah bersih kita masukkan di tawas ini. Yang terbaik harus kita ingat 24 jam perendaman ya. Tetapi kalau buru-buru, dan ini juga harus diingat kainnya katun, mungkin Paris yang agak tipis ya, rayon itu bisa 1 sampai 2 jam kita rendam. Yang itu bukan dat yang sepasang itu yang apa? Yang selendang atau yang kain? Satu itu satu. Satu kok aja, nggak semua. Tapi duduknya bareng. Ya, mendidih dulu ya. Iya. Ini larutan tawas ya, yang akan kita buat untuk menggantinya. Nah, tadi kita sudah menyatakan bahwa keunikan dari pekerjaan kita adalah adanya tambahan OS atau abu tulang sapi. Kita tambahkan sejumput gitu ya. Kemudian tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, air yang sudah masuk di deterjen dan sudah dibilas kita masukkan. Kita aduk ya. Kita aduk lebih dulu nanti ini tawasnya supaya tercampur dan rata dengan air. Mendidih baru kita masukkan nanti. Air yang sudah masuk ya, pertama
deterjen tadi, ya, setelah kita bilas, ini sekarang kelihatan. Ini dari bahan katun atau bukan? Kalau bukan dari bahan katun, pastinya ada bagian-bagian yang itu tidak bisa air itu tidak bisa terserap dengan baik. Ini semua bisa terserap dengan baik. Jadi ini yang harus kita perhatikan, ya. Pembelian bahan itu tidak boleh sembarangan. Kalau dikatakan ada campuran, ya, katun tidak 100%, itu lebih baik kita jangan ambil itu. Misalnya 30 sintetis, 70 katun, itu sebaiknya tidak kita pakai, ya, karena nanti apa yang kita tempelkan pada kain ini itu tidak bisa baik. Sekali lagi bahwa sekarang kita akan memulai dengan kain tenun. Jadi ini yang punya rajutan, ya, ini sangat berbeda, ya, agak besar-besar dan bertekstur. Ini kain, ya, tenun. Nanti yang akan kita blanket. Tadi selendang, ya. Ini warnanya warna-warna asli, jadi tenun yang memang tidak ada campuran sintetisnya. Kita bisa lihat begitu masuk di air, ini akan menyerap air dengan baik. Kita bisa lihat tidak ada bagian-bagian yang tidak bisa diserap. Ya, air bisa menyerap terserap dengan baik. Ini. Nah, ini nanti kita akan praktekkan. Ini lebar 1 meter, ya, 1 meter 10, dan ini tenunan yang baik karena susut. Biasanya kalau tenunan tidak baik itu susutnya 7 sampai 8, bisa sampai 10 cm. Tetapi ini susutnya seputar 3 cm, hampir 4, tapi 3 lebih sedikit. Jadi itu, ya. Sekali lagi pilih tenun yang baik.